Terima kasih Pak Ketua DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai, yang saya hormati Khusus Forkopimda, mewakili Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, ya. Yang saya hormati Kepala Balai Karantina Ikan, Pak Arafat, ya. Yang saya hormati Ibu Kadis Perikanan dan seluruh jajarannya, para pimpinan OPD yang sempat hadir, para narasumber, para camat. Cuma satu camatnya. Oh, ada dua. Tadi laporannya 7, ya. Para kades, ya. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang sama kami hormati. Alhamdulillah hari ini Dinas Perikanan terus memberikan pengayoman, sosialisasi, pendampingan hukum terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Saya ucapkan terima kasih Ibu Herlin dan seluruh jajarannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan anggaran-anggaran yang kita kucurkan untuk Dinas Perikanan akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Ini sangat penting, ya, agar semua orang tahu. Sering saya sampaikan bahwa saat ini Kabupaten Bangkai pasti akan menjadi sorotan semua orang, karena salah satunya kabupaten yang paling tinggi APBD-nya di Sulawesi Tengah, ya. Begitu besar anggaran yang kita dapatkan, baik itu dana transfer DPH maupun PAD, yang semuanya ditujukan kepada masyarakat. Agar kita berjalan sesuai dengan amanat, aturan undang-undang dan aturan pemerintah, maka hal-hal ini perlu disampaikan kepada semua masyarakat, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melakukan sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap kelompok budidaya ikan program 1 juta 1 pekarangan. Program 1 juta 1 pekarangan ini merupakan inovasi, ya, yang saya lakukan ketika dulu saya berjalan berkampanye pada tahun 2019-2020, ya. Inovasi ini saya lihat bahwa begitu banyak, dulunya ini mensasar ibu-ibu, ya. Begitu banyak ibu rumah tangga yang setiap harinya itu hanya menanak nasi, menggendong anak, tidak ada kegiatan-kegiatan tambahan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Itulah inisiatif yang pada saat itu sempat terpikirkan, bagaimana kalau ibu-ibu ini diberikan tambahan pekerjaan di rumah untuk membantu bapaknya yang mencari nafkah di luar rumah. Inilah program 1 juta 1 pekarangan. Kemudian program ini dulu yang terlintas bahwa program ini adalah gerakan ekonomi yang cukup besar apabila dapat diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangkai, ya, baik yang mampu maupun yang kurang mampu. Kita anggarkan, kemudian kita lakukan asistensi di provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Walhasil yang keluar bahwa untuk program ini tidak boleh semua masyarakat terima, tetapi hanya masyarakat tertentu saja, ya, sehingga tidak didapatkan oleh seluruh masyarakat. Kalau ini dijadikan gerakan ekonomi, maka saya berpikir dulu bahwa kalau ada satu kampung misalnya lele semuanya, maka kampung itu menjadi kampung lele.
ada yang namanya kampung tomat, ada yang namanya kampung cabai, ada yang namanya kampung terong. Begitulah konsepnya. Makanya program ini diikuti juga dengan program BUMDes. Saya sedikit cerita kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Kenapa ada program BUMDes dengan bantuan sampai dengan 500 juta? Dengan harapan bahwa ketika Bapak Ibu semuanya panen, maka tidak perlu Bapak Ibu harus menjual kemana-mana, karena ada BUMDes yang hadir di sana untuk melakukan pembelian terhadap hasil yang dicapai oleh masing-masing orang. Ya. Tetapi karena ini terbatas, makanya kadang-kadang kalau saya melihat ada yang menulis begini, bukan 1 juta satu pekarangan, 1 juta mahangkarangan, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada yang bilang balekos lah dan lain sebagainya. Tetapi kita harus sabar saja mendengar seperti itu. Karena sesungguhnya orang yang berkata seperti itu hanya orang yang tinggal di rumah. Dia tidak melihat secara langsung betapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap program ini. Ya. Pemerintah pusat di tahun 2022 menetapkan bahwa kemiskinan ekstrim itu harus zero pada tahun 2024. Kemudian keluar surat di tahun 2023 bahwa Kabupaten Bangkai itu sudah 0, ya sudah zero untuk kemiskinan ekstrim. Kemudian saya memanggil beberapa OPD, memikirkan apa sih penyebabnya sehingga kita zero. Saya bilang tidak ada lain dan tidak bukan ini dampak dari program 1 juta satu pekarangan. Ya, oleh sebab itu program ini tetap kita akan lanjutkan, ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita membangun Kabupaten Bangkai yang maju, mandiri dan sejahtera ini bisa kita capai, ya, karena sudah ada hasil yang bisa kita lihat, ya. Untuk itu sambil berjalan ini perlu adanya pendampingan hukum dan sosialisasi, sehingga dana yang diberikan kepada Bapak Ibu itu betul-betul tidak salah. Makanya saya ucapkan terima kasih Ibu Berlin, ya, yang telah melakukan sosialisasi ini. Mudah-mudahan program ini terus berkelanjutan. Selain itu, program ini masih mengacu pada ikan lele, ya, karena ikan lele ini adalah salah satu ikan yang sangat tinggi proteinnya. Bahkan Kepala BKKBN pusat itu mengirim ke saya, Bupati ini saya kirim tentang nutrisi ikan lele. Ikan lele bisa mengatasi stunting, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah produksi lele, jangan cuma untuk dijual, tapi tolong diberikan makan kepada anak, termasuk kepada bapak-bapaknya, ya. Kenapa termasuk bapak-bapaknya? Saya tidak perlu jelaskan di sini. Nanti buka Google apa manfaat ikan lele, ya, supaya tahu. Tetapi kalau untuk anak-anak, ikan lele ini bisa mengatasi stunting karena proteinnya sangat tinggi, ya. Nah, ini terus kita kembangkan sehingga semuanya ini bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Cuma saya ingin berpesan kepada Ibu Verlin dan jajarannya semuanya, khusus untuk masyarakat yang berada di pesisir pantai. Ada yang di pesisir pantai. Program ini ada ya ikan lele di pesisir pantai, yang tinggal di pesisir pantai. Ada? Atau di gunung semua? Ada yang tinggal di daerah pantai? Ada? Ada. Untuk yang di pesisir pantai, kalau misalnya tahun ini belum bisa, mungkin tahun depan. Ini bisa dikembangkan dengan udang apa namanya? Panami, ya, karena saya lihat di beberapa daerah, ya, bagaimana mereka
membudidayakan, membesarkan Paname itu hanya sama dengan lele diterpal, dan itu hasilnya itu bisa mencapai 500 juta ya. Dan saya sudah berbicara dengan pengusaha udang di sini, mereka siap untuk memberikan bibitnya, hatchery-nya, karena ada perusahaan yang sudah membuka hatchery di sini. Oleh sebab itu, khusus yang di daerah pesisir, jangan ikan lele tapi bisa udang windu. Kalau belum bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun depan. Tetapi dimulai dengan satu percontohan, satu kampung percontohan untuk kita rancang bahwa mereka bisa memelihara udang Paname. Saya lihat hanya dengan isi sekitar 5 terpal itu hasilnya cukup banyak ya, karena cukup padat mereka. Dipanen juga, ada yang panennya umur 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan ada yang 3 bulan ya. Jadi ada beberapa kali panen. Oleh sebab itu ini terus kita kembangkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita berikan kepada Bapak Ibu yang setiap tahunnya bertambah ini dapat dimanfaatkan. Karena Dinas Perikanan ini terus bertambah ya. Anggarannya terus bertambah. Tahun 2023 kalau saya tidak salah itu sekitar 17 miliar ya, termasuk program 1 juta seperti pekerangan, termasuk alat tangkap ikan, termasuk katinting. Dan di tahun 2024 kurang lebih 22 miliar, 27 miliar ya. Ini anggaran yang tidak sedikit ya, yang terus kita berikan. Ditambah lagi dengan dana desa yang bisa digunakan. Jadi untuk program 1 juta 1 pekerangan, selain ada dari dana dari Dinas Perikanan, ada juga dari dana desa. Begitu juga dengan dana yang ada di kecamatan, juga ini bisa dikembangkan ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa tersentuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau misalnya ada lapisan masyarakat, ada masyarakat yang tidak mendapatkan dari Dinas Perikanan, mungkin bisa dari dana desa atau dari dana kecamatan, sehingga semuanya bisa tersentuh. Dan apa yang menjadi cita-cita kita bahwa ini menjadi gerakan ekonomi, mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, yang terakhir terima kasih kepada tim pemateri ya, dan saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai, sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu balik ke kampung masing-masing. Demikian, dan kurangnya saya mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi dan pendampingan hukum kelompok pembudidayaan ikan program 1 juta 1 pekerangan tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Satyo.